titik di aplikasi dia, tanggal terima sama dengan tanggal invoice. Gue langsung geleng kepala bener ngeliat baca begini gitu loh. Ini orang ada vlog itu tahu prosedur keuangan apa enggak sih gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue mau sharing terkait kejadian hari ini. Jadi sebelumnya gue mau cerita kalau di kantor gue itu lagi pergantian sistem lah aplikasi dari sistem lama ke sistem baru. Jadi ada migrasi nih. Nah, sistem lama sistem baru itu tuh jalannya sekarang masih paralel. Karena kan kita belum tahu sistem baru itu kayak gimana, sehingga tetap dijalanin dua. Nah, kenapa kita berpindah itu karena sistem ini benar-benar mengakomodir yang namanya operasional yang sesuai dengan bisnis kita, bentuk model bisnis kita yaitu untuk dealer dan bengkel gitu. Jadi di situ ada yang namanya menunya itu nanti ada ketika customer datang diterima oleh service advisor. Habis itu ketika habis dicek nanti diinput oleh service control itu estimasi biayanya apa aja. Di situ field-fieldnya udah ada nomor polisi, nomor VIN segala macam lah. Jadi emang benar-benar nih aplikasinya khusus bengkel. Nah sehingga kita waktu itu tertarik lah. Nah untuk selebihnya seperti untuk masalah keuangan segala macam kita pikirkan standar udah menjadi baku lah seperti Akuret, Lunar ID segala macam itu hampir sama semua lah. Yang penting bisa mengakomodir ketika di operationnya. Ternyata ketika diuji coba, teman-teman dari uji coba mulailah di finance masuk nih. Ketika kita mau bayar vendor, ternyata ketika gue mau bayar vendor, nah vendor itu di kita itu ada yang ber-PPN, mungut PPN, ada yang vendornya itu nggak mungut PPN, banyak yang nggak mungut PPN. Karena banyak dari toko-toko spare part. Nah, ternyata ketika gue mau bayar, tagihannya itu ada PPN-nya, padahal kita beli di toko yang nggak pakai PPN. Akhirnya saya coba tanyalah. Nah, kebetulan kita bikin grup nih. Grup yang isinya adalah si developer dan para user. Nah, gue input, ketika gue mau bayar, gue tanya, ternyata udah ada PPN-nya, ini gimana? Bisa dirubah apa enggak kan gitu. Gue tanya, mas, titik-titik, gue nggak sebutin namanya, ini semua penerimaan part dibebankan PPN. Cara rubahnya bagaimana ya? Nah, dijawablah oleh si pengembangnya itu developer sistemnya. Itu harus dibatalkan Pak. Nanti waktu penerimaan pilih ber-PPN atau tidak. Dibuat ulang yang tanpa PPN kalau nggak pakai PPN. Terus gue tanya lagi, biasanya diterima barang baru harga sementara, belum ada PPN kan? Karena nanti ada perbedaan waktu antara tanggal terima barang dengan tanggal invoice dan PPN. Nah, ini gue jelasin maksud gue itu. Biasanya kan vendor itu kan kalau yang udah PKP, yang berbentuk PT atau badan, itu dia yang prosedurnya udah lumayan bagus, dia itu ngirim barang dulu. Begitu barangnya kita keterima, kita periksa sesuai dengan apa yang dipesan, diterima, nanti dari bukti penerimaan barangnya itu, yang surat jalan dari mereka itu, delivery order, seminggu kemudian atau berapa hari kemudian, nanti baru vendornya itu bikinin invoice, dikirimkanlah ke perusahaan, sesuai dengan barang yang telah diterima sama kita. Kan prosedurnya gitu, prosedur standarnya. Nah, begitu diterima invoice-nya, nanti sama bagian keuangan diinput lah sebagai tagihan utangnya si perusahaan. Nah, garis besarnya seperti itu. Jadi ini yang maksudnya tadi barusan gue, biasanya diterima barang baru harga sementara, biasanya harga historical, belum ada PPN. Karena nanti ada perbedaan waktu antara tanggal terima barang dengan tanggal invoice dan PPN. Yang tadi seperti gue jelasin. Dijawab sama dia, kalau penerimaan titik, maksudnya ini sistemnya dia, aplikasi dia. Kalau penerimaan titik harus harga final sih Pak, yang kalau memang ada PPN diberikan PPN. Nah, saya jawab lagi, masalahnya jadi beda tanggal antara PPN di buku dengan faktur pajaknya. Kalau ada faktur pajak, vendor yang ber-PPN biasanya kirim barang dulu, baru kirim invoice, seperti yang tadi barusan gue jelasin ya. Nah, jadi ada perbedaan waktu nanti tuh. Dijawab lagi sama dia. Ini sempat lama dia jawabnya tuh. Baru setelah 28 menit dia baru jawab. Ya maaf tidak bisa Pak, karena di titik di aplikasi dia, tanggal terima sama dengan tanggal invoice. Gue langsung geleng kepala bener ngeliat baca begini gitu loh. Ini orang ada vlog itu tahu prosedur keuangan apa enggak sih gitu. Ini apakah timnya cuma programmer doang? Gue tahu walaupun ketika di kuliah itu untuk yang ngambil yang namanya sistem informasi itu pasti dia belajar yang namanya sistem informasi manajemen dan akuntansi itu
belajar dia tuh. Tapi kok bisa sampai kayak begini gitu. Masih ngeyel ketika gue bilang masalahnya jadi beda tanggal antara PPN di buku dengan faktur pajaknya. Kalau ada faktur pajak, vendor yang ber-PPN biasanya kirim barang dulu, baru kirim invoice. Itu vendor-vendor yang udah PKP lah. Gitu. Harapan gue dia mau menambahkan satu alur lagi dari terima barang ke terima invoice. Tapi ternyata dia jawabannya setelah 24 menit gue tunggu, jawabannya malah, iya maaf tidak bisa Pak, karena di titik-titik tanggal terima sama dengan tanggal invoice. Gue jawab aja oke, not. Nah ini akan gue jadi catatan yang nanti akan mungkin gue kasih manajemen atau mau gimana. Walaupun akuntansi bisa nge-adjustment segala macam, yang namanya sistem informasi atau aplikasi itu kan untuk mempermudah gitu loh tujuannya. Dan itu menjadi salah satu poin penting ketika kita diaudit nanti. Ada pertanyaan apakah kita menggunakan satu sistem apa enggak terkait dengan resiko transaksi catatan. Nah, dari sini jadi gua ambil kasih contoh yang masalah beda tanggal ya. Contoh ketika terima barang tanggal 25 April, di aplikasi ini langsung dicatat kalau dia vendornya ada PPN, dia masukin PPN. Padahal vendornya belum ngirim invoice nih. Seminggu kemudian, misalkan tanggal 3 Mei atau tanggal 5 Mei, vendor baru ngirim invoice sesuai dengan barang yang telah dikirim dan diterima oleh kita. Mengolah yang namanya PPN. Taruhlah tanggal 5 Mei, muncullah PPN. Ketika di e-faktur nanti muncul PPN itu adalah tanggal 5 Mei. Nah, kalau di sini kita nyatetnya di tanggal 25 April itu yang dibilang tanggal terima sama dengan tanggal invoice, berarti PPN kita dicatatnya adalah tanggal 25 April. Sehingga ada perbedaan waktu, nanti implikasinya ya di masalah pelaporan PPN, pembayaran PPN sebagai PPN masukan, pengurangan segala macam, walaupun kita bisa nanti adjust, tapi balik lagi yang tadi gue bilang aplikasi itu bukan buat nambah sulit, tapi malah membantu baik dari sisi internal kontrol maupun efektivitas pekerjaan kita kan gitu. Dan program ini nggak murah, program ini lumayan lah gitu loh, masih jauh di atas yang namanya Accurate Desktop itu yang versi enterprise-nya masih jauh lah gitu loh harganya. Ini lebih mahal gitu. Dan gua sampai geleng kepala dengan jawaban seperti ini. Oke, jadi 2 poin penting di sini gue mau jelasin. Di sini ada perbedaan waktu antara tanggal terima dengan tanggal PPN. Sehingga prosedur ini nggak sesuai dengan prosedur yang umum. Padahal ini adalah prosedur umum di aplikasi manapun selalu alurnya gitu. PO, terima barang, terima invoice, bayar. Tapi di sini PO, terima barang sama dengan terima invoice. Tercatat utang, baru nanti kita bayar. Sehingga alur terima invoice-nya digabung dengan terima barang. Harus ada 4 step, jadi cuma 3 step kan gitu. Itu yang pertama, implikasinya ke masalah pajak. Ini yang paling penting, masalah pajaknya nanti gitu loh. Kalau 1-2 masih enak, kalau banyak kan jadi bingung juga kita gitu, jadi mempersulit kita. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dalam sistem, dalam pencatatan itu salah satu fungsinya kan tujuannya kan pencatatan itu di akuntansi adalah masalah historical. Jadi setiap yang namanya perpindahan barang dan uang itu selalu dicatat berdasarkan historinya gitu. Kapan terima barangnya dicatat, kapan terima invoice-nya dicatat, kapan dibayarnya dicatat, itu termasuk nanti historisnya terkait masalah misalkan ketika beli itu ternyata mata uangnya pakai mata uang asing misalkan import. Di situ nanti ada selisih kurs. Selisih kursnya berdasarkan apa? Waktu tanggal invoice kursnya berapa, waktu bayar invoice, waktu dibayar realisasinya berapa kursnya itu, sehingga di situ ada selisih kurs dan macam-macam lagi lah. Itu yang pentingnya ketika historical itu, pencatatan itu berdasarkan alur transaksi kita gitu. Oke, itu aja. Jadi paling buat teman-teman ada pesan aja lah, ya, mungkin bisa diambil hikmahnya aja. Kalau masalah nanti beli yang namanya aplikasi, kalau emang mau yang dijadi sih mungkin lebih enak yang di-establish ya, seperti Accurate, ID, NIOP, macam-macam lah gitu, di accounting. Ini gue nggak di-endorse sama sekali ya. Tapi kalau emang beli aplikasi yang pengen sesuai dengan bisnis kita dan ternyata itu ada vendor yang belum, ibaratnya vendor-vendor khusus lah yang nggak ada aplikasinya, kita beli secara umum. Misalkan pengen untuk usaha travel, untuk usaha restoran, perhotelan, atau dealer dan bengkel seperti ini, yang benar-benar dipresentasiin, ditanya sampai nanti ini kita belum sampai, gue belum sampai ngumpuk-ngumpuk yang namanya nanti pelaporannya apa, bacanya balance sampai enggak, laba ruginya sesuai dengan
nanti buku pembantunya seperti buku piutang, utang, persediaan, segala macamnya itu nanti kan harus cocok semua. Dan itu bukan hal yang mudah. Biasanya sistem itu kelihatan bagus di depan, begitu di pelaporan itu jadi banyak bugnya lah, jadi masalah. Oke, itu ya dari gue, semoga bermanfaat.